Perkenalkan, nama saya Gia Gradita Aksoro, NPM 1320 Di sini saya akan menjelaskan tentang rokok. Rokok memiliki dampak buruk bagi tubuh. Faktanya, dampak tersebut tidak hanya dapat dirasakan oleh perokok aktif, tetapi juga pasif. Bahaya perokok pasif tidak bisa disepelekan karena orang yang menghirup asap rokok juga berisiko terkena penyakit serius. Menurut data dari WHO, terdapat setidaknya 8 juta kematian yang disebabkan oleh asap rokok, di mana 1,2 juta di antaranya termasuk perokok pasif. Lantas, apa saja bahaya perokok pasif? Perokok pasif adalah orang yang tidak merokok namun terpapar menghirup asap rokok orang lain. Menjadi perokok pasif artinya berisiko terkena dampak buruk rokok meski tidak menghisapnya secara langsung. Nama saya Nur Cynthia Senelor, NPM 1320202083. Di sini saya akan menjelaskan tentang kandungan berbahaya dalam asap rokok. Asap tembakau yang berbahan kimia, di mana salah satunya adalah karsinogen. Zat karsinogen merupakan senyawa berbahaya yang diketahui dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker, terutama kanker paru-paru pada perokok pasif dan aktif. Berdasarkan sejumlah penelitian pada perokok pasif, kerusakan akibat asap rokok bisa terjadi dalam waktu 5 menit. Setelah 5 menit, arteri menjadi kurang stabil seperti pada perokok aktif. Setelah 20-30 menit, darah mulai menggumpal dan timbunan lemak di pembuluh darah meningkat, sehingga risiko serangan jantung dan stroke semakin tinggi. 2 jam kemudian, detak jantung menjadi tidak teratur yang dapat berkembang dan memicu serangan jantung atau penyakit jantung lainnya. Macam-macam bahaya perokok pasif. Dampak buruk asap rokok bagi perokok pasif mungkin tidak terjadi secara instan. Akan tetapi, apabila terus-menerus menghirup asap rokok, maka risiko mengalami gangguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Safamanisha Tuharia, NPM 132012200101. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit jantung, penyakit paru, dan kanker. Yang pertama, penyakit jantung. Sama halnya dengan perokok aktif, salah satu dampak buruk yang bisa terjadi karena perokok pasif adalah berisiko terkena penyakit jantung atau serangan jantung. Meski tidak pernah merokok, Anda memiliki peluang sekitar 25-30% mengalami penyakit jantung. Hal ini dikarenakan asap rokok dapat memicu kerusakan pada pembuluh darah koroner. Yang kedua, penyakit paru. Perokok pasif juga berisiko terkena penyakit paru. Zat berbahaya dalam paparan asap rokok dapat merusak paru-paru, terutama bagi penderita asma atau penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Paparan asap rokok dapat mengakibatkan kondisi paru-paru penderitanya semakin memburuk, sehingga bisa memicu sesak napas. Yang ketiga, kanker. Tidak hanya pada orang yang aktif merokok, tetapi ancaman kanker juga menjadi salah satu bahaya perokok pasif. Salah satunya yaitu kanker paru-paru. Orang yang sering terkena asap rokok memiliki risiko sebesar 20-30% mengidap kanker paru-paru. Selain kanker paru-paru, perokok pasif juga berisiko terkena sejumlah kanker berikut ini. Perkenalkan, nama saya Wahyunila Mawali, NPM 1320122012. Keempat, mengganggu kesuburan wanita. Asap rokok juga bisa menyebabkan masalah kesuburan pada sebagian kasus. Wanita yang terlalu sering terpapar asap rokok menjadi sulit hamil. Hal ini diduga karena kandungan tembakau dan zat lain di dalam rokok mampu mengacaukan kadar hormon di dalam tubuh. Yang kelima, berbahaya terhadap kehamilan. Terlalu sering menghirup asap rokok saat hamil juga dapat membahayakan kehamilan. Asap rokok yang terhirup oleh ibu hamil akan masuk ke dalam aliran darah hingga sampai ke janin, di mana hal tersebut dapat berisiko buruk bagi kesehatan ibu maupun si kecil. Sejumlah bahaya asap rokok terhadap ibu hamil diantaranya yang pertama, keguguran dan hamil anggur. Yang kedua, Sudden Infant Death Syndrome atau SIDS. Yang ketiga, kelahiran prematur. Yang keempat, bayi mengalami kondisi BBLR. Yang kelima, gangguan perkembangan janin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Sabila Ibrahim dengan NPM 1320122093. Bahaya perokok pasif pada anak-anak.
Perlu diketahui bahwa bahaya perokok pasif tidak hanya dialami oleh orang dewasa saja, tetapi juga pada anak-anak. Berikut adalah sejumlah masalah kesehatan yang mengintai anak-anak perokok pasif. Yang pertama, masalah pernafasan kronis. Ini seperti bahaya asap rokok pada anak-anak. Nah, yang pertama adalah timbulnya penyakit pernafasan seperti pneumonia, bronkiolitis, dan bronkitis. Anak-anak yang menjadi perokok pasif juga rentan terkena flu, batuk, mengi, dan sesak nafas. Bagi anak-anak yang mengidap asma, terkena paparan asap rokok akan membuat gejalanya mudah kambuh dan bahkan bisa memperparah kondisi. Dan yang kedua adalah penurunan fungsi paru-paru. Paru-paru pada anak akan terus mengalami perkembangan hingga usia 4 tahun. Apabila anak terlalu sering terpapar asap rokok, maka fungsi paru-paru akan menurun, bahkan dapat berlanjut ke kerusakan paru-paru lainnya. Akibatnya, anak akan menjadi lebih rentan mengalami masalah paru-paru di kemudian hari. Saya Salma Putuhena dengan NPM 13201220 103. 3. Gangguan kognitif. Bahaya perokok pasif pada anak-anak juga berpengaruh terhadap kemampuan belajarnya. Paparan asap rokok dapat meningkatkan risiko anak mengalami keterlambatan dalam membaca. Sering terpapar asap rokok juga dapat menyebabkan penurunan kemampuan menalar pada anak. Tips menghindari asap rokok. Asap rokok adalah hal yang sulit dikembalikan, terlebih jika Anda berada di ruang publik. Namun, ada beberapa hal dapat Anda lakukan untuk menurunkan risiko dari bahaya asap rokok, seperti menghindari perkumpulan orang yang merokok. Lebih baik mencari lain yang terbebas dari asap rokok. Mengingatkan secara sopan apabila melihat orang yang merokok di sembarang tempat, sekalipun sudah ada peringatan bebas asap rokok. Mengingatkan keluarga atau orang tua untuk tidak merokok di dalam rumah. Perkenalkan, nama saya Pauline Karmesa, NPM 13201220 Mengingatkan keluarga atau orang lain untuk tidak merokok di dalam rumah karena asapnya dapat menyebar ke seisi rumah. Saat berada di tempat umum, usahakan untuk mengunjungi ruangan yang bebas asap rokok atau ruangan ber-AC. Menggunakan masker untuk mengurangi paparan asap rokok sekaligus polusi udara. Terkadang sulit untuk menghindari asap rokok, mengingat asap rokok terbentuk dari partikel yang sangat kecil sehingga tanpa disadari mudah terhirup oleh orang di sekitarnya. Maka dari itu, ada baiknya apabila Anda mulai melakukan pemeriksaan kesehatan rutin untuk mencegah penyakit serius akibat asap rokok.